Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Kisah apel kejujuran. Suatu hari, seorang pemuda terlihat sedang menyusuri sebuah jalanan di kota Kufah. Pemuda itu bernama Sabit. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Rupanya persediaan air milikku telah habis. Apakah di sekitar sini ada sungai? Sabit menoleh ke sana kemari untuk mencari sebuah sungai. Dia pun menajamkan telinganya. Siapa tahu dia bisa mendengar suara arus sungai. Sepertinya di sekitar sini tidak ada sungai. Aku akan mencoba berjalan lebih jauh lagi. Dia pun meneruskan perjalanannya. Semakin lama, tenggorokannya semakin kering. Langkah kaki Sabit terasa semakin lemah. Sudah beberapa hari ini, dia kehabisan makanan. Dan sekarang persediaan airnya pun habis. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku petunjuk. Beberapa saat kemudian, Sabit melihat sebutir apel tergeletak di bawah semak-semak. Allah menjawab doaku. Dia pun mengambil apel tersebut dan menggigitnya. Apel itu terasa begitu manis dan segar. Tenggorokannya yang kering langsung terasa sejuk. Alhamdulillah. Astagfirullah, apa yang telah kulakukan? Buah apel tidak mungkin tergeletak begitu saja di sini. Pasti ada seseorang yang kehilangan ataupun menaruhnya. Sabit lantas menyimpan apel tersebut. Dia tidak mau makan sesuatu yang belum jelas asal-usulnya. Jika apel itu milik seseorang, dia harus meminta izin terlebih dahulu. Haram hukumnya mengambil benda tanpa seizin pemiliknya. Aku harus mencari tahu siapa pemilik apel ini. Sabit mengedarkan pandangannya. Dia berusaha menebak dari mana asal apel tersebut. Saat itulah, dia melihat sebuah sungai kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mungkin saja apel ini hanyut di sungai itu. Jika aku menelusurinya, mungkin aku akan bertemu dengan pemiliknya. Sungai itu ternyata sangat panjang dan berkelok. Kadang airnya deras, kadang pula airnya tenang. Sabit bahkan harus mendaki bukit yang terjal. Kemudian, mata Sabit terbelalak dan berbinar-binar. Dia menemukan perkebunan apel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, anak muda? Apakah apel ini sejenis dengan apel yang ada di kebun ini? Lelaki itu merasa heran. Dia menerima apel yang disodorkan oleh Sabit dan mengamatinya dengan seksama. Benar, anak muda. Ini jenis apel yang sama dengan yang ada di kebun ini. Begini, Tuan. Saya menemukannya tergeletak di tepi jalan. Karena lapar, saya pun langsung memakannya begitu saja. Apakah Tuan mau memaafkan saya dan mengikhlaskan apel ini? Sabit berharap lelaki itu mau bermurah hati untuk memaafkannya. Karena jika tidak, dosa yang telah dia lakukan karena makan makanan haram akan terus mengikutinya hingga akhirat kelak. Aku bukan pemilik apel ini. Aku juga bukan pemilik kebun apel ini. Jadi, aku tidak berhak untuk memaafkanmu. Kalau begitu, apakah Tuan bersedia membantu saya bertemu dengan pemilik kebun ini? Sayang sekali, beliau tidak tinggal di sekitar sini. Rumahnya sangat jauh. Setelah mendapatkan alamat yang pasti, Sabit pun pamit untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dia harus berjalan sangat jauh untuk bisa menemukan rumah pemilik kebun apel itu. Assalamualaikum. Apakah saya bisa bertemu dengan Tuan pemilik rumah ini? Tukang kebun itu pun mengantarkan Sabit menemui majikannya.
Sesaat kemudian, Sabit bertemu dengan seorang lelaki parubaya yang terlihat ramah. Ada apa mencariku, anak muda? Sabit pun mengeluarkan apel dari dalam kantungnya dan memberanikan diri untuk bercerita. Apakah Tuan bersedia memaafkan saya? Tidak bisa. Aku tidak akan memaafkanmu. Sabit gemetaran. Dia sungguh menyesal sekaligus takut. Takut akan dosa yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Sabit pun memohon sekali lagi. Tapi lagi-lagi pemilik rumah itu menolak. Demi Allah, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan, aku bersedia memenuhi permintaanmu. Asalkan engkau mau memaafkan kesalahanku ini. Apakah kau bersungguh-sungguh? Iya, Tuan. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkanmu jika engkau bersedia menikah dengan putriku. Tuan, bagaimana mungkin saya menikahi putri Anda? Itu bukan penebusan, melainkan berkat buat saya. Tapi putriku ini cacat. Apakah kamu tetap bersedia? Asalkan Anda bersedia memberi maaf, saya pun bersedia menikah meskipun putri Tuan ternyata cacat. Pemilik rumah itu tersenyum dengan licik. Sesaat kemudian, dia kembali berkata, Asal engkau tahu, anakku ini cacat terlalu banyak. Dia bisu, buta, tuli, dan lumpuh. Astagfirullah. Cobaan apa lagi yang Allah berikan kepadaku? Sama kamera pesawat tempur. Bagaimana anak muda? Indonesia kan Apakah pesawat engkau tempur, mau jadi mengingkari kalau janjimu sendiri? macam-macam ditembak sama Tidak, pesawat Tuan. Indonesia. Menikah dengan Tuan Putri tentu jauh lebih mudah ketimbang hukuman yang akan saya terima di neraka nanti jika saya mengingkari janji ini. Sabit tetap memegang teguh imannya. Dia tidak ingin mengingkari ajaran yang telah dibawa oleh nabinya. Begitulah, pernikahan Sabit dengan putri pemilik rumah itu pun dilaksanakan. Selama acara berlangsung, Sabit tidak diizinkan bertemu sama sekali dengan calon istrinya. Barulah ketika malam tiba dan mereka berdua telah sah menjadi suami istri, Sabit diberikan izin untuk menemui istrinya. Seperti apapun kondisinya, aku tidak boleh menunjukkan wajah kecewa. Aku tidak boleh membuat hatinya terluka. Pelan-pelan, Sabit mengetuk pintu kamar dan melangkah masuk ketika sudah mendapatkan jawaban. Betapa terkejutnya Sabit ketika melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang berdiri di tengah ruangan. Apakah aku masuk ke kamar yang salah? Kamu di sana ada obat? Tidak, Tuan. Aku adalah istrimu. Bagaimana mungkin? Ayahmu bilang kalau engkau bisu. Benar, Tuan. Aku tidak pernah bicara hal-hal yang tidak benar. Tapi ayahmu juga bilang bahwa engkau buta. Benar, Tuan. Aku tidak pernah melihat hal-hal maksiat. Ayahmu juga bilang bahwa engkau tuli dan lumpuh. Benar, Tuan. Ayah tidak berbohong. Aku tidak pernah mau mendengarkan hal yang dusta. Dan aku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Subhanallah, sungguh mulia wanita ini. Dan dia adalah istriku. Begitulah, kedua hamba Allah yang sama-sama soleh dan soleha ini pun menjadi sepasang suami istri. Dari sebutir apel, Sabit telah menemukan jodohnya. Dan dari pasangan inilah, kelak akan lahir seorang imam besar, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safia adalah seorang wanita yang istimewa.
Di bawah didikan ayahnya, Safia Okay, what's wrong? kuda. Jika dilihat, Safia mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk, kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.